Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik. Adik-adik kita akan melanjutkan kembali jawaban dari Bu Pena kelas 2A penerbit Erlangga. Oke adik, kita akan lanjutkan yang dari video sebelumnya ya adik. Kita akan lanjutkan tema 2, bermain di lingkunganku, bermain di lingkungan sekolah. Oke adik-adik, kita cari yang ada ayo berlatih. Di sini ada bahasa Indonesia ya adik. Adik-adik jangan lupa dibaca terlebih dahulu teks-teksnya ya adik. Di sini ada soalnya. Buat pertanyaan sesuai isi teks menggunakan kata tanya berikut. Yang A ada apa, B siapa, C di mana, D mengapa. Jangan lupa ujungnya dikasih tanda tanya ya adik. Di sini sudah ada jawabannya. Yang A, apa yang dilakukan Dedi saat jam istirahat? Tanda tanya. Kata-kata apa yang menggunakan untuk mengetahui informasi atau keadaan dalam teks? Yang B tadi siapa? Siapa yang bermain di lapangan saat jam istirahat? Kata siapa untuk mengetahui pelaku. Yang tadi ada di mana? Di mana Dedi dan teman-temannya bermain sepak bola? Kata di mana untuk menanyakan lokasi. Yang D, mengapa? Mengapa anak-anak kembali ke kelas? Kata mengapa untuk alasan suatu peristiwa. Jadi kita lanjutkan nomor 3. Tuliskan jawaban pertanyaan berikut sesuai isi teks. A, kapan anak-anak bermain di lapangan? Saat jam istirahat. Apa saja permainan yang dilakukan di lapangan? Banyak ya adik. Ini contoh kecilnya aja. Bermain bola dan lompat tali. Nomor 3. Apa benda yang digunakan untuk bermain di lapangan? Benda yang bermain di lapangan yaitu bola dan tali. Jadi siapa yang bermain lompat tali? Yang menurut di sini adik-adik, anak-anak perempuan. Apa yang dilakukan anak-anak setelah bel berbunyi? Masuk ke dalam kelas. Oke, jadi kita lanjutkan kembali ke ayo berlatih berikutnya. Di sini ada di halaman 31. Ayo kerjakan tugas berikut secara lisan. Di sini ada juga adik-adik. Amatilah gambar benda-benda berikut dengan cermat. Tuliskan ciri-ciri, wujud, dan kegunaan benda tersebut. Di sini ada minyak goreng, di sini ada kecap, di sini seragam sekolah, di sini udara dalam balon. Jadi kita buat kotak aja ya adik-adik seperti ini. Adik-adik boleh disalin dan di skip ya adik-adik. Oke adik-adik sudah. Di sini sudah ada ciri-ciri, wujud, dan kegunaan ya adik-adik. Oke adik-adik sudah. Kita lanjutkan kembali ke yang berikutnya. Di sini juga ada bahasa Indonesia. Adik-adik jangan lupa terlebih dahulu dibaca-baca ya adik-adik. Di sini ada 1, tuliskan kosakata pada teks tersebut yang belum kamu pahami. Pahami artinya, diskusikan makna kata tersebut dengan temanmu. Oke adik-adik, di sini sudah ada jawabannya. Menuliskan kosakata dari teks dan menjelaskan maknanya. Misalnya olahraga. Makna olahraga adalah gerak badan untuk menguatkan dan menyehatkan tubuh ya adik. Terus di sini ada nomor 2, buatlah kalimat menggunakan kosakata tersebut. Sini adik-adik ya.
kalimatnya, misalnya bulu tangkis merupakan salah satu contoh olahraga ya adik-adik. Kita lanjutkan kembali ke Ayo Berlatih berikutnya. Di sini ada matematika ya adik. Hitunglah hasil pembagian bilangan berikut dengan pengurangan berulang. Jadi adik, di sini ada 35 dikurang 5 dikurang 5 dikurang 5 dikurang 5 dikurang 5 dikurang 5 1 2 3 4 5 6 satu lagi adik, dikurang 5 sama dengan 0. Jadi di sini 35 dibagi 5 sama dengan 7, sesuai yang di atas yang adik-adik. 1 2 3 4 5 6 7. Di sini ada 54 dibagi 9. Jadi adik-adik, dikurang 9 dikurang 9 dikurang 9 dikurang 9 dikurang 9 dikurang 9 sama dengan 0. Jadi di sini 54 dibagi 9 sama dengan 6. Sesuai 1 2 3 4 5 6. Oke adik. 48 dibagi 6, 48 dikurang 6 dikurang 6 dikurang 6 dikurang 6 dikurang 6 dikurang 6 1 2 3 4 5 6 dikurang 6 dikurang 6 sama dengan 0. Saya buat lagi padahal sudah ada ya adik. Berarti di sini 1 2 3 4 5 6 7 8. Berarti di sini 8 ya adik. Di sini 72 dibagi 8. Berarti di sini 72 dikurang 8 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 1 2 3 5 6 7 kurang 8 kurang 8 tuh 2 3 4 5 7 8 9 ya adik-adik hasilnya. Jadi adik, kita lanjutkan kembali nomor 2. Selesaikan soal cerita tentang pembagian bilangan berikut. Komang membagikan 63 kue kepada 7 temannya sama banyak. Berapa kue yang diterima setiap anak? Berarti 63 dibagi 7 sama dengan 9. 63 ini jumlah kuenya, jumlah temannya ada 7 ya adik. Yang B, Jonas menyusun 36 buku menjadi 6 tumpuk. Berapa banyak buku dalam setiap tumpukan? Jumlah bukunya 36 dibagi 6 tumpuk, berarti ada 6 setiap tumpuknya ya adik. Yang C, ibu guru mempunyai 27 pensil. Pensil tersebut diberikan kepada 3 siswa sama banyak. Berapa banyak pensil yang diterima setiap anak? 27 pensil dibagi 3 siswa ya adik. Sama dengan 9. Berarti setiap siswa mendapatkan 9. Isilah titik-titik berikut dengan bilangan yang tepat. Di sini ada 3 ya adik. Berarti 3 di sini ada 9 dibagi 3 dapatlah 3. 12 dibagi 4 dapatlah 3. 21 dibagi 7 dapat juga 3. 24 dibagi 8 dapat juga 3 ya adik. Di sini ada perkalian 5. 5 dibagi berapa? Dapat 5 dibagi 5 ya adik. 10 mendapatkan 5 berarti di sini dibagi 2. Di sini 1 ya adik, salah. 1. 15 dibagi berapa? Mendapatkan 5, berarti di sini 3. 45 dibagi berapa? Mendapatkan 5, berarti 9. Di sini ada perkalian 7. Pembagian 7. 28 dibagi berapa? Mendapatkan 7, 4. 49 dibagi berapa? Mendapatkan 7, 7. 7 dikali 8 sama dengan 56. 7 dikali 9 sama dengan 63.
Di sini ada perkalian 3 lagi. Dibagi berapa mendapatkan 3? 9. 9 dikali 8, 3 dikali 8, 24. 21 ini dibagi berapa mendapatkan 3? 7 ya adik-adik. 3 dikali 6, 18. Berarti adik-adik kita akan melanjutkan ke ayo berlatih berikutnya. Di sini ada SBDP ya adik-adik. Apa yang dimaksud dengan gambar imajinatif? Gambar imajinatif di sini adik-adik. Gambar imajinatif adalah gambar yang dibuat hasil khayalan seseorang. Oke adik. Nomor 2, tuliskan fungsi alat dan bahan berikut dalam menggunakan imajinatif. Ini adik-adik sudah ada. Buku gambar, media untuk menggambar, pensil membuat garis atau sketsa, garet penghapus membersihkan gambar, pensil warna mewarnai sketsa, penggaris membuat garis. Oke adik, di sini buatlah gambar di samping, warnai dengan cara gradasi atau gelap terang. Nah, di sini adik-adik silakan digambar di buku masing-masing ya. Oke adik, kita akan lanjutkan kembali ke ayo berlatih berikutnya. Di sini ada bahasa Indonesia ya adik-adik. Simaklah cerita yang disampaikan oleh gurumu, lalu kerjakan soal-soalnya. Di sini adik-adik, tuliskan judul dan isi cerita yang dibacakan gurumu. Judul ceritanya di sini adik-adik. Ini judul ceritanya. Judul ceritanya permainan egrang ya adik. Di sini nih yang ada bambu dipegang itu namanya permainan egrang ya. Terus jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan cerita yang kamu dengar. Permainan apa yang dilakukan pada gambar? Ya itu tadi ya adik-adik, permainan egrang. Yang B, bagaimana cara melakukan permainan tersebut? Ini adik-adik, cara memainkannya dengan menaiki pijakan egrang ya adik-adik. Yang C, benda apa yang diperlukan untuk melakukan permainan tersebut? Bambu ya adik-adik, boleh di skip ya. Oke adik, kita lanjutkan kembali ke ayo berlatih berikutnya. Di sini ada matematika. Adik, tuliskan bentuk perkalian sesuai pembagian di bawah ini. Adik, di sini ada 30 dibagi 3 sama dengan 10, berarti di sini bisa 3 dikali 10 sama dengan 30. Di sini bisa juga 10 dibalik aja ya adik. 10 dikali 3 sama dengan 30. Terus di sini ada pembagian 48 dibagi 8 sama dengan 6. Berarti bisa 6 dikali 8 sama dengan 48. Terus di sini dibalik aja, 8 dikali 6 sama dengan 48. Oke adik, kita lanjutkan ke nomor 2. Di sini ada 36 dibagi 6 sama dengan 8. Karena 8 dikali 6 sama dengan 36. Di sini 72 dibagi 9, dapatlah 8 juga ya adik. Karena 8 dikali 9 72. 56 dibagi 8 sama dengan 7. Karena 7 kali 8 sama dengan 56. 40 dibagi 5 sama dengan 8. Karena 8 dikali 5 sama dengan 40. 36 dibagi 4 sama dengan 9. Karena 9 kali 4 sama dengan 36. Oke adik, kita lanjutkan kembali di bawahnya. Di sini 3 dikali titik-titik
sama dengan 8. Berarti dapat berapa? Dikali berapa mendapatkan 48? 16 ya adik-adik. Berarti 48 dibagi 3, 16. 48 dibagi 16 sama dengan 3. Di sini 9 kali berapa mendapatkan 54? 6 ya adik-adik. Berarti 54 dibagi 9 sama dengan 6. 54 dibagi 6 sama dengan 9. Oke adik-adik, kita lanjutkan kembali ke ayo berlatih berikutnya. Di sini ada PPKN ya adik-adik. Manakah gambar yang menunjukkan hal yang harus dilakukan di sekolah? Berikan alasannya. Yang A, perhatikan ya adik-adik. Berbaris sebelum masuk di kelas. Yang B, berdoa sebelum belajar di kelas. Mengobrol ketika upacara bendera. Terus yang nomor 2, berilah tanda conteng jika jika harus dilakukan atau tanda kali jika tidak boleh dilakukan di sekolah. Datang ke sekolah tepat waktu, berarti harus dilakukan ya adik-adik. Membuang sampah di halaman kelas, tidak ya adik-adik ya. Melakukan piket kelas sesuai jadwal, conteng ya adik-adik. Mengucapkan salam kepada guru, conteng ya adik-adik. Memberitahu jawaban pada teman ketika ulangan, tidak baik ya adik-adik ya. Oke adik-adik, kita lanjutkan ke ayo berlatih berikutnya. Di sini ada pelajaran bahasa Indonesia. Amatilah gambar di bawah ini, amati ya adik-adik. Buatlah pertanyaan sesuai gambar, ceritakan. Gunakan kata-kata yang sesuai, tuliskan benda-benda yang kamu dengar pada cerita tersebut. Oke adik-adik, silakan ya adik-adik. Terus kita lanjutkan kembali ke PPKN. Di sini ada ayo berlatih PPKN ya adik-adik. Di sini ada gambarnya, tuliskan manfaat dari tata tertib di sekolah pada gambar berikut. Yang A, menjaga ketenangan di perpustakaan. Yang B, mengerjakan piket dengan rajin dan tertib. Nomor 2, tuliskan akibat dari melanggar tata tertib di sekolah ya adik-adik. Yang A, bermain bola memakai seragam sekolah. Yang B, tidak melaksanakan piket kelas. Oke adik-adik, di sini ada jawabannya. Menjaga ketenangan di perpustakaan. Manfaat membaca menjadi nyaman. B, mengerjakan piket dengan rajin dan tertib. Manfaat ruang kelas menjadi bersih dan rapi. Yang melanggar tadi akibatnya melanggar tertib. Bagian berikut akibatnya ya adik. Bermain bola memakai seragam sekolah adalah seragam menjadi kotor dan bau. Yang B tadi, akibat tidak melaksanakan piket kelas adalah ruangan menjadi kotor. Jadi kita lanjutkan kembali ke ayo berlatih berikutnya. Di sini ada bahasa Indonesia, jangan lupa dibaca terlebih dahulu ya adik-adik. Soalnya diskusikan mengenai makna kata berikut dengan temanmu. Tambahkan jika ada kata lain yang belum kamu pahami, lalu buatlah kalimat menggunakan kata-kata tersebut. Oke adik-adik, di sini sudah ada jawabannya. Estafet, lomba, lari, atau renang bergu dengan cara membagikan jarak tempuh di antara para peserta. Pada akhir bagiannya masing-masing menyerahkan benda kepada peserta berikut. Kalimat Komang dan teman-temannya sedang lari estafet. Lintasan, jalan yang dilintasi atau dilalui. Komang lari estafet sesuai lintasannya. Kelompok, kumpulan orang. Kelompok Komang menjadi juara pertama dalam lari estafet. Oke adik, kita lanjutkan kembali ke ayo berlatih berikutnya. Di sini ada matematika ya adik. Hitunglah hasil pembagian berikut. 18 dibagi 9 sama dengan 2. 24 dibagi 4 sama dengan 6. 28 dibagi 7 sama dengan 4.
36 dibagi 4 sama dengan 9 ya adik-adik. Terus isilah titik-titik dengan bilangan yang sesuai ya adik-adik. 24 dibagi 3 8. 24 dibagi 4 sama dengan 6. 24 dibagi berapa? Menjadi 4, yaitu 6 ya adik-adik. 24 dibagi berapa? Menjadi 3, yaitu 8. Yang B 36 dibagi 4 sama dengan 9. 36 dibagi 6 yaitu 6. 36 dibagi berapa? Menjadi 4, jadi 9. 36 dibagi berapa? Menjadi 6, yaitu 6 ya adik-adik. Yang C 40 dibagi 4 10. 40 dibagi 5 berarti 8. 40 dibagi berapa? Menjadi 5, 8. 40 dibagi berapa? Menjadi 4, 10 ya adik. Yang D 63 dibagi 7 sama dengan 9. 63 dibagi 9 sama dengan 7. 63 dibagi berapa? Menjadi 9, yaitu 7 ya adik. 63 dibagi berapa? Menjadi 7, yaitu 9. Oke adik, kita lanjutkan kembali ke latihan soal subtema 3 ya adik. Sini salah satu benda yang ada di sekolah adalah A. Meja makan, B. Tiang bendera, C. Lemari pakaian. Jelas-jelas ya adik ya. B. Ciri-ciri dan wujud benda pada gambar adalah ciri-ciri benda padat. Benda padat ya adik ya. Tuliskan 3 contoh kata yang berkaitan dengan olahraga beserta artinya. Contohnya adik-adik ya. Yang pertama, tim kelompok regu. Terus wasit, penengah, perantara, penentu, pemimpin dalam pertandingan sepak bola, bola voli dan sebagainya. Skor, jumlah angka kemenangan, kedudukan atau hasil pertandingan. D. Pemanasan, persiapan sebelum bertanding atau pelatih ya adik. Nomor 4. Tuliskan 3 benda yang digunakan ketika bermain di sekolah beserta wujud dan ciri-cirinya. Nomor 4. Contoh benda yang digunakan ketika bermain di sekolah beserta wujud dan ciri-cirinya. Contoh A. Sepak bola, wujud benda padat, bentuk bulat, ukuran tetap dan lentur. D. B. Tali, wujud benda padat, bentuk panjang dan ukuran tetap. C. Kelereng, wujud benda padat, bentuk bulat, ukuran tetap dan keras. Ya adik, lanjutkan kembali ke soal matematika. Diketahui 35 dibagi 5 sama dengan 7, berarti maka 7 dikali 5 sama dengan 35. Bentuk pembagian dari 24 dikurang 4 dikurang 4 dikurang 4 dikurang 4 dikurang 4 dikurang 4 sama dengan 0, berarti 24 dibagi 4 sama dengan 6 ya adik. Bentuk pembagian yang sesuai gambar berikut adalah ini adik-adik ya. Di sini kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. 18 di sini setiap kotak ada 6 6 6 berarti 18 dibagi 3 sama dengan 6. Jadi Donas mempunyai 48 kelereng. Ia memberikan kelereng itu kepada 3 orang temannya. Setiap orang mendapat kelereng sama banyak. Berapa banyak kelereng yang diterima tiap anak? Berarti 48 kelereng dibagi 3 sama dengan 16 kelereng. Oke, jadi kita lanjutkan kembali ke SBDP. Sesuatu yang dihayal dapat dituangkan dalam gambar. A. Realis, B. Dekoratif, J. Imajinatif. Yang C ya adik. Tuliskan alat-alat menggambar imajinatif beserta kegunaannya. Ya adik, sudah ada jawabannya.
pensil untuk membuat sketsa, penghapus untuk membersihkan gambar, pensil warna untuk mewarnai sketsa, penggaris untuk membuat garis gambar, buku gambar untuk media menggambar. Jadi nomor 3, tuliskan langkah-langkah menggambar imajinatif. Nih, langkah-langkahnya adik-adik. Yang A, menyiapkan alat dan bahan. B, menentukan ide untuk gambar. C, membuat sketsa. D, mewarnai sketsa. E, gambar telah jadi. Oke adik, nomor 4, buatlah gambar imajinatif peralatan sekolahmu. Warnailah gambar tersebut dengan teknik gradasi atau gelap terang. Oke adik, silakan menggambar di bukunya masing-masing ya. Oke adik, kita lanjutkan kembali ke soal berikutnya. Di sini ada PPKN. Perhatikan gambar berikut, perhatikan ya adik-adik. Peraturan yang sesuai untuk gambar tersebut adalah A, harap tenang di dalam ruangan ini. B, bersihkan kakimu sebelum masuk ke dalam ruangan. C, buanglah sampah ke tempat sampah. Berarti yang A ya adik-adik, harap tenang. B, berikut yang bukan peraturan sekolah adalah A, datang tepat waktu. B, bertengkar dengan teman. C, memakai seragam dengan rapi. Berarti yang B ya adik-adik. Nomor 3, tuliskanlah 3 contoh tata tertib di sekolahmu. 3 contoh ya adik. Masuk ke sekolah jam 6.30. Yang B, berdoa sebelum belajar. C, memakai seragam sesuai harinya. 3 contoh yang. Nomor 4, perhatikan gambar berikut. Perhatikan ya adik. Apa manfaat mematuhi tata tertib pada gambar tersebut? Manfaatnya adalah manfaat mematuhi tata tertib sesuai gambar adalah ruang kelas menjadi bersih, rapi, dan nyaman untuk belajar. Yang B, apa akibat jika mematuhi tata tertib pada gambar tersebut? Adik. Akibat tidak mematuhi tata tertib sesuai gambar adalah ruang menjadi kotor dan tidak rapi sehingga suasana belajar menjadi tidak nyaman. Boleh di-skip adik-adik. Oke adik, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Kita akan berjumpa lagi dalam video berikutnya ya adik. Jangan lupa like, comment, dan share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.